Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar kawan-kawan semua? Semangat hari ini? Kalau semoga lo. Ini pelajaran Ustadz Bae apa yang lain memang cek inilah? Cek inilah? Iya, memang pendiam. Insya Allah ya, anak pesantrennya memang pendiam. Baik, hari ini kita lanjutkan ya. Sebelumnya, coba Ustaz nak jingok dulu daftar hadirnya. Siapa yang tidak sekolah hari ini? Afifada, Ajeng, Azel, ayo Azel. Ada Zelin, Azizi, ada Dina, Davia, sakit, Eza, tahu saya, Gozia, Hana, Karin, masih ya. Siapa ini? Keisha baca, Keca, Kurnia, Nia, tuh ya, Meza, ya, Nadira, Naila, Salu, Yanda, Ulfa. Berarti satu orang tidak hadir ya. Baik, kenapa Ustadz absen? Karena Ustadz sedang mengenali ini kan. Kalau yang dari SD kenal Ustadz, tapi yang baru-baru, yang baru masuk tidak kenal. Baik, ketua kelas. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan dipimpin doa dan jangan lupa doakan ya temannya yang lagi sakit agar diberikan kesehatan. Monggo ketua kelas. Oke. Kasihkan kawan-kawan kau aja yang ngomong. Islamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi warzuqni fahman. Baik. Yang pertama, coba kita main dulu kalau tidak main gitu. Biar kita tidak pernah main ya, kita ice breaking dulu. Mudah ice breakingnya. Kita nyambung kalimat namanya. Karena kalian itu pendiamnya, apa pelajaran Ustadz Bae, apa pelajaran yang lain juga pendiam. Karena wajar ya. Guru cowoknya cuma berapa kamu itu? Hah? Pak Rano? Pak Rano tidak masuk ya? Cuman Pak Rano kan? Ya. Yang lainnya Umi semua ya. Baik. Mainnya cek ini mainnya gini. Pokoknya nyambung kalimat. Yang disambung adalah kata terakhir. Kata terakhir. Siapa yang akan menyambung? Yang ditunjuk oleh temannya. Nanti yang ditunjuk oleh temannya, nanti tolong Ajeng itu dikasihkan itu ya. Berarti kau yang pertama ini ya, misalnya cek ini nah. Bebas ini kalimatnya bebas. Boleh kalimat motivasi, boleh tapi yang positif ya, jangan kalimatnya kasar, jangan kalimat yang jelek ya. Misalkan cek ini nah. Ini adalah hari Jumat, Ustadz sangat semangat mengajar SMP tunas ilmu. Apapun kalimatnya ilmu. Pengetahuan alam. Ilmu adalah, misalkan cek itu. Ayo. Ilmu, terserah kau. Ilmu. Dari ilmu. Yo. Ilmu adalah bla bla bla, terserah kau. Jangan lama-lama mikirnya. Ilmu Bebas kan? Iya, ilmu yang saya sukai adalah pencak silat misalkan. Jadi kata-kata yang terakhir itu yang disambung. Paham ya? Yang lain juga ya. Coba lagi misalkan. Saya sekarang sedang mengajar di kelas yang luar biasa. Azizi. Biasa. Terserah, bebas. Biasanya saya mandi jam 6, kan bisa.
Lagi ya, coba. Besok adalah hari Sabtu di mana saya akan menyapu rumah. Rumah, Azel. Rumah. Nah, ini karena kalian belum terbiasa untuk berbicara. Coba, rumah apa baik? Kalimat sambung rumah. Rumah saya di, misal. Rumah saya di tempat Ilir. Kau nunjuk siapa? Bebas. Cepat. Selalu Ilir. Hilir lah ya. Susah Ilir tuh yang lain. Yang lain. Tadi apa kalimat saya ya? Rumah. Yang lain. Rumah di seberang jalan apa? Bebas. Ayo Azel. Rumah. Pokoknya depannya rumah, belakangnya terserah kamu. Depannya rumah, belakangnya terserah Azel. Pegang. Rumah di depan, misalkan, adalah rumah di depan rumah kau tuh apa? Tahu ya cara mainnya? Tahu cara mainnya ya? Cuma nyambung kalimat, tidak ada hubungan dengan pelajaran, tidak ada hubungan dengan apapun. Yang penting kalimatnya tidak boleh kalimat yang kasar, tidak boleh kalimat yang negatif. Paham? Ayo, Azel. Hari Sabtu saya rencana akan bersih-bersih rumah. Rumah, Azel. Rumah saya di pinggir jalan. Jalan, tunjuk siapa? Solu tadi ya. Solu, jalan. Yang lain, jalan. Dari kata jalan kau sambung. Jalan-jalan ke gunung. Gunung, tunjuk siapa kau? Nggak boleh yang ditunjuk. Gunung. Ayo cepet, gunung. Ya. Gunung. Tahu ya cara mainnya? Coba gunung. Gunung Dempo adalah gunung yang tercantik, misalkan. Bisa. Ya, coba. Coba. Gunung Dempo, gunung yang tercantik. Cantik. Nunjuk siapa kau? Kasihkan mic-nya. Kasihkan mic. Ya. Cantik berarti. Naila, cantik. Cantiknya anakku nih ya, cek itu. Bebas. Cantik. Awalnya cantik. Ya, dari kata cantik. Cantik sekali, Sofi. Hah? Apa? Apa? Tidak dengar saat. Apa kata Naila? Sofi. Ya, dah. Cukup lagi kita main lagi. Bis gitu waktunya. Oh ya cara mainnya. Habis ini kita main lagi. Mungkin kamu tidak ngerti. Baik. Sebelum kita lanjut ke materinya. Hari ini Ustadz mohon maaf ya karena tadi terlambat, kita juga ada berbagi, jadi agak mundur mungkin kita ya sampai selesainya. Nanti Ustadz akan izin sama Ibu Ani kan saat bukan ya Ibu Ani ya, tahfiz ya habis ini ya. Nanti izin sama guru tahfiz untuk hari Jumat agak mundur dikit nanti agar bisa disesuaikan. Baik, coba kita ingat-ingat lagi pekan kemarin belajar apa kita? Belajar apa? Gas. Sama Umi Laras belajar apa? Belajar apa sama Umi Laras? Campuran nama itu. Sebelum itu ingat enggak kayak gambarnya C ini, kita pernah tugas, masih ingat? Itu tentang perubahan wujud zat. Baik, saya tanya sekarang Nadira. Zat Nadira mana? Zat ada 3. Wujud zat apa baik? Iya, zat padat, cair, dan gas. Di sini ya, padat, cair, dan gas. Coba Davia. Oh iya, tadi sakit ya. Zah. Kalau dari padat
kecair. Namanya apa? Padat, kecair, mencair. Ya, contohnya? Es krim itulah kawan ya. Yo, es krim yang mencair. Bagus sekali. Kasihkan, ayo Azel. Azel. Azel ini yang susah ya biasanya ya. Azel dari padat ke gas. Namanya apa? Padat ke gas. Menyublim. Ya, betul ya Mia. Dari padat ke cair ya. Contohnya apa? Contohnya kapur barus yang didiamkan. Ya, dari kapur baus yang dibiarkan. Alhamdulillah berarti kalian masih ingat ya. Terus tuh kalian sudah belajar juga pengantar tentang campuran. Baik. Yang berikutnya, sepakat mas tidak salah lagi ya. Ustadz ingin kalian lihat gambar ini. Kita akan masuk ke materi ya. Lihat gambarnya. Tuh laptopnya ya. Lihat gambar ini. Kalian lihat. Gambar apa yang paling menarik perhatian kalian? Coba kita terjemahkan dulu. Yang pertama ini gambar apa ini? Ada kertas terbakar. Ini kembang api. Terus sebelahnya ada es ya dalam gelas. Sebelahnya ada lilin yang dihidupkan. Terus ada ini garam atau gula itu? Garam atau gula. Yang bawahnya ada dinamit. Yang bawahnya itu ada proses pembusukan makanan sebenarnya itu tuh. Ya? Paham? Kira-kira dari banyaknya gambar yang kalian lihat, apa yang membedakan perubahannya? Kita lihat, yang ini dulu sekarang. Nah, yang tadi itu adalah seluruh perubahan yang kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Ada tempe, ada bom meledak, ada segala macam itu. Nah, dari semua jenis perubahan yang terjadi, itu bisa kita kelompokkan menjadi dua. Contohnya bagian atas dan bagian bawah. Ini gambar apa ini nih? Yang ini gambar apa yang sebelah sana tuh? Ubi, singkong. Sebelahnya gambar tape, payem. Yang bawahnya gambar air. Yang bawahnya lagi gambar es. Nah, sekarang ini kan ubi ya, bisa menjadi tape. Air bisa menjadi beku. Kita lihat sekarang. Ubi itu rasanya siap mana? Bagaimana rasanya ubi itu? Rasa ubi dia ya. Pokoknya rasa ubi ya. Tahu kalian rasa ubi ya? Kalau sudah menjadi tape, berubah apa tidak? Rasanya. Rasanya berubah tidak? Jadi lebih apa dia? Manis. Terus teksturnya? Yang tadinya singkong itu kan keras. Berubah menjadi lembut. Terus aromanya ada perubahan tidak? Tadinya aromanya ya aroma bau ubi ya. Kalau sudah jadi tape dia berubah. Nah, bandingkan dengan perubahan yang di bawah. Air. Rasanya berubah tidak itu? Air cair dengan es batu berubah tidak rasanya? Tidak. Terus teksturnya berubah. Terus kira-kira rasanya tidak berubah ya. Kira-kira yang di bawah dengan yang di atas, ada tidak zat secara kimiawi yang berubah? Yang ciri-cirinya itu adalah terbentuk zat baru. Zat baru. Maka yang atas itu dia terbentuk zat baru. Yang tadinya rasa ubi seperti ya ubi ya, tidak ada rasa manisnya, cuman ketika dia menjadi tape itu berubah menjadi manis. Berarti dia ada zat baru yang terbentuk. Tapi untuk yang bawah, ya air, walaupun dia bentuknya cair dengan beku, tetap rasanya
Nah, ini adalah contoh perubahan. Yang atas itu adalah perubahan kimia. Dan yang bawah itu adalah perubahan fisika. Lalu kira-kira apa saja sih yang menjadi beda antara perubahan fisika dan kimia? Dan apa itu perubahan fisika dan kimia? Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Coba Karin bacakan tujuan pembelajaran. Karin tahu kan? Iya, pegang ininya. Itu. Bacakan tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu, masih kesingan? Yo, baca. Peserta didik mampu. Dekatkan Karin. Yo. Peserta didik mampu A. Menyebutkan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Iya. B. B. Menjelaskan perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Iya, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Kalian nanti diharapkan bisa menyebutkan apa beda perubahan fisika dan perubahan kimia. Terus yang kedua, kalian nanti bisa menjelaskan perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti biasa kita akan membagi kelompok ke kelompok lagi karena ini tugasnya agak banyak. Jadi kita keroyok enaknya ya, kerjasama berdiskusi biar banyak yang bekerja. Silakan ke kelompoknya yang sudah kita bagi. Masih ingat ya? Ke kelompoknya yang sudah kita bagi. Masa enggak ingat lagi? Enggak loh. Yuk, monggo silakan ke kelompoknya masing-masing. Kelompok itu sudah dibagi berdasarkan karakter belajar kalian. Jadi ada yang nyampur, ada yang kinestetik, ada yang auditory, ada yang visual. Jadi kalian bisa diskusi nanti di situ. Kesu aja. Dah. Dah. Sudah di kelompok masing-masing ya. Ini ada LKPD namanya, lembar kerja peserta didik. Sekarang kalau yang hari ini kita akan kerjakannya per kelompok. Berarti kan kalian ada 4 kelompok kemarin ya. 4 kelompok. LKPD-nya ada 4 lembar. Semuanya berisi tentang kajian literasi. Kalian akan belajar literasi itu kemampuan kalian membaca. Habis itu nanti literasinya kita akan lewat video atau artikel yang akan kita tampilkan di proyektor. Paham ya? Nanti kalau misalkan kalian masih penasaran, kalian bisa browsing sendiri di rumah tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Silakan ini kita coba dibagi dulu. Kelompok 1. Yang lainnya tolong dibagikan. 1 kelompok 1. Siapkan ketua kelompoknya, siapkan notulen kelompoknya. Dah, itu kelompok berapa? Cuma 3 orang. Kelompok 2. Nggak sekolah ya? Ya, nanti ya. Sudah, coba kalian baca di situ. Sudah semua? Kalian baca di situ ya. Di situ ada pengantar, lalu ada gambar-gambar yang sudah kita tayangkan tadi. Menunjukkan bahwa di kehidupan kita sehari-hari banyak perubahan yang terjadi. Terus, coba buka halaman kedua. Nomor 1, itu ada, nanti kita akan berusaha melihat kemampuan literasi ya. Kemampuan kalian mencari lewat bacaan, atau nonton video dan seterusnya. Kamu bisa menemukan nanti ini, apa perbedaan perubahan fisika dan kimia, dan apa ciri-cirinya. Ini adalah masalah besar yang harus kita teliti. Apa ya beda perubahan fisika dan apa perubahan
kimia itu bedanya apa? Ciri-cirinya dari perubahan kimia dan fisika itu apa nanti? Terus yang kedua ada contoh dari gambar di bawah. Ini termasuk perubahan apa? Dan kalian tuliskan alasannya kenapa kalian jawab itu. Misalnya ini ada perubahan ini, alasannya adalah ini. Begitu juga yang nomor 3 dan juga nomor 4 itu ada beberapa contoh. Kalian tentukan apakah perubahan fisika dan atau kimia dan alasannya kenapa kalian menggolongkan itu sebagai perubahan yang kalian pilih tadi. Terus yang kelima, buka halaman berikutnya kelima ada contoh kasus. Contoh kasus di situ. Ini Umar buat tape. Dari proses itu nanti kalian bedah atau preteli kalimatnya dari proses buat dari cerita tadi ya, dari Umar nanam singkongnya terus jadi singkong dan seterusnya, golongkan semua perubahannya ke fisika atau kimia. Lalu berikan alasannya. Dan yang terakhir juga sama, kalau yang ini singkong menjadi tape, ini juga sama, lilin yang kita hidupkan. Nah, ini kita akan diskusi dari lilin yang kita hidupkan ini, perubahan yang terjadi itu mana yang fisika, mana yang kimia, dan alasannya apa. Paham? Sampai sini ada pertanyaan cara mengerjakan LKPD-nya? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Alhamdulillah. Silakan dipelajari dulu, didiskusikan dulu. Kalau ada yang bingung, silakan bertanya. Yang punya buku coba dieksplor bukunya, dibuka bukunya. Kira-kira ada nggak ya di buku materi kita hari ini? Pak buku kan? Pak buku paket kan? Kira-kira ada nggak ya di buku yang judulnya mendekat ke sana, halaman berapa? Lalu dilihat yang kira-kira bisa menjadi jawaban untuk menjawab LKPD tadi. Silahkan dipelajari dulu. Kalau ada yang bingung nanya ya. Silakan kalian diskusi per kelompok. Kalau bingung baca ke per kelompok tidak masalah. Baca ada yang bacakan ini cerita ini. Yang lain biar mendengarkan. Bacakan saja itu. Yang lain biar mendengarkan. Ya, Ajizi baca ke biar yang lain dengar ke. Sudah dibaca? Sudah dibaca semua? Yuk dipelajari dulu. Yang pertama, jingoi dulu. Apa sih masalahnya? Yang ditanya apa? Kalian harus paham apa yang ditanya. Lagi dulu mikir ke jawabannya. Karena kita akan cari jawabannya. Tapi apa dulu yang ditanya? Pahami dulu apa ya yang ditanya dari LKPD ini. Dah, ketemu enggak di buku? Di buku paket ada enggak yang membahas masalah ke situ? Ada buku? Ya, ada enggak di buku itu? Halaman berapa kira-kira? Ada nggak di buku? Caranya lihat, ya ini. Nah, di sini kan ada bacaan kan? Ada di sini. Nih, salah satunya.
Perubahan kimia. Memang sedikit ya. Dari sedikit-sedikit informasi itu kita kumpulkan. Halaman berapa, Nay? Hah? 57 coba. 57. Ada kata-kata perubahan kimia atau perubahan fisika itu. Ada ini. Nah, ini kan. Perubahan fisika mempunyai ciri-ciri. Perubahan kimia ditandai dengan dah. Nah, kalau kalian bisa nanti di rumah browsing, bisa di YouTube ya. Ini salah satunya misalkan Ustadz setelkan video berkaitan dengan perubahan zat. Sekarang jangan lupa di-subscribe ya, klik loncengnya supaya bisa update video-video terbaru. Yuk kita mulai belajar. Apa itu zat? Zat atau materi adalah semua benda yang bertempat di rumah. Buat satu ya? Yo, kalau buat satu. Apa saja perbedaan ketiga macam zat tersebut? Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, zat atau solid. Yuk, coba kita saksikan dulu videonya itu. Kalian pelajari. Kemudian partikel-partikelnya sangat kompak atau susah untuk dipisahkan. Lalu yang ketiga adalah volume dan bentuk zat padat itu selalu tetap. Kedua, zat cair atau liquid. Zat cair partikel-partikelnya sebetulnya masih berdekatan mirip dengan zat padat, tetapi letaknya tidak teratur. Kemudian partikel-partikelnya lebih mudah untuk dipisahkan. Dan yang ketiga, volumenya tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah menyesuaikan dengan tempatnya. Jadi misalkan kita masukkan ke mangkuk, bentuknya akan jadi seperti mangkuk. Kemudian yang terakhir adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas adalah jarak-jarak partikelnya saling berjauhan satu sama lain. Kemudian partikel-partikelnya sangat mudah untuk kita pisahkan dan volume serta bentuknya berubah-ubah. Jadi kalau yang tadi benda cair volume tetap tapi bentuknya berubah, kalau gas volume dan bentuknya keduanya berubah-ubah. Selanjutnya kita belajar mengenai perubahan wujud zat. Coba adik-adik perhatikan bagian perubahan zat yang sudah kita pelajari kemarin. Perhatikan baik-baik. Yuk kita bahas satu persatu ya. Mulai dari proses membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi padat. Contohnya adalah air yang dibekukan menjadi es. Perubahan ini biasanya terjadi karena adanya pengaruh suhu, yaitu proses pendinginan. Berikutnya adalah mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi cair, jadi kebalikan dari membeku. Jika membeku atau proses pembekuan dipengaruhi oleh suhu yang dingin, proses perubahan zat padat menjadi cair, contohnya es menjadi air, itu dipengaruhi oleh suhu yang tinggi. Selanjutnya berikutnya adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contohnya nih, pada air yang dimasak, kemudian mendidih, biasanya akan keluar uap dari air tersebut. Proses itulah yang biasa disebut dengan proses penguapan. Selanjutnya mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat gas menjadi air, jadi kebalikan dari menguap. Jika uap yang keluar dari air mendidih kita tampung dengan tutup teko atau tutup panci, uap-uap tersebut akan mengembun menjadi titik-titik air. Itulah yang disebut dengan peristiwa mengembun. Yang berikutnya menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contohnya pada kapur barus yang didiamkan di udara terbuka, lama-kelamaan akan habis karena kapur barus tersebut menguap menjadi gas. Selanjutnya mengkristal. Mengkristal adalah perubahan zat gas menjadi zat padat. Kita bisa menyaksikan peristiwa mengkristal ini pada es-es yang melekat di dinding freezer. Jadi, es yang melekat di dinding freezer berasal dari gas, bukan berasal dari cairannya, adik-adik. Berikutnya, berdasarkan sifat perubahan yang terjadi, perubahan zat terbagi menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Di mana perubahan fisika tidak menyebabkan munculnya jenis zat baru, sementara perubahan kimia menghadirkan jenis zat baru.
Perubahan fisika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perubahan wujud. Penyebabnya biasanya adalah gaya atau suhu. Contoh, misalkan kayu yang dipotong itu disebabkan oleh adanya gaya. Perubahan fisika bersifat reversibel. Jadi, kalau es sudah berubah menjadi air, bisa lagi berubah menjadi es kembali. Berikutnya, ciri-ciri perubahan kimia adalah terbentuk jenis zat yang baru yang ditandai dengan perubahan warna, perubahan suhu, kemudian muncul gas atau endapan. Dan reaksinya bersifat irreversibel, tidak bisa kembali lagi ke wujud yang semula. Contohnya besi yang berkarat. Ada jawabannya? Ada jawabannya yang kita cari di... Ada nggak jawabannya yang kita cari di LKPD tadi? Yang sudah kita dari video tadi, ada nggak jawabannya kira-kira? Nomor 1 apa tuh tadi? Apa mau sekali lagi? Dari menit ke berapa tadi ya? Dari sini ya. Di dinding freezer berasal dari gas, bukan berasal dari cairan ya adik-adik. Berikutnya, berdasarkan sifat perubahan yang terjadi, perubahan zat terbagi menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia, di mana perubahan fisika tidak menyebabkan munculnya jenis zat baru, sementara perubahan kimia menghadirkan jenis zat baru. Apa katanya tadi? Perubahan fisika. Kalau perubahan kimia, ya, tuh poin yang pertama. Perubahan fisika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perubahan wujud. Penyebabnya biasanya adalah gaya atau suhu. Contoh, misalkan kayu yang dipotong itu disebabkan oleh adanya gaya. Perubahan fisika bersifat reversibel. Jadi, kalau es sudah berubah menjadi air, bisa lagi berubah menjadi es kembali. Tuh. Dah, itu apa tuh? Ciri-ciri perubahan fisika. Apa tuh? Coba baca tuh. Perubahan yang berubah wujud. Reversibel itu apa? Dapat kembali ke wujud semula. Itu fisika. Tadi nah, misalkan tadi kan ada singkong menjadi tape. Tape pacak tidak jadi singkong lagi. Aduh, sorry ya. Tape bisa nggak kembali ke jadi ubi lagi? Tidak pacak. Itu berarti kimia atau fisika perubahannya? Kimia. Kalau tadi ada air jadi beku. Air yang beku bisa nggak jadi air lagi? Bisa. Itu berarti perubahan fisika. Mumtaz. Kita lanjut. Misalkan kayu yang dipotong itu disebabkan oleh adanya gaya. Perubahan fisika bersifat reversibel. Jadi, kalau es sudah berubah menjadi air, bisa lagi berubah menjadi es kembali. Berikutnya, ciri-ciri perubahan kimia adalah terbentuk jenis zat yang baru yang ditandai dengan perubahan warna, perubahan suhu, kemudian muncul gas atau endapan. Dan reaksinya bersifat irreversibel, tidak bisa kembali lagi ke wujud yang semula. Kalau yang ini yang kimia. Dia ada zat baru tadi nah ya. Kan ubi seharusnya tidak manis kan? Ketika jadi tape, dia ada manis-manisnya. Bukan mineral ya, tape, ada manis-manisnya. Berarti yang tadinya ubi itu tidak ada rasa manis, jadi tape menjadi manis, berarti ada zat baru tuh yang terbentuk. Yang manis itu apa biasanya? Gula, glukosa ya kalau bahasa kimianya. Ternyata terjadi atau terbentuk zat baru dari, kalau singkong apa zatnya? Zat dasarnya apa singkong? Ubi. Nah, karbohidrat. Karbohidrat itu ternyata dengan perubahan kimia dia menjadi glukosa. Makanya rasanya manis. Itu namanya terbentuk zat baru. Terus yang kedua, dia mungkin bisa berubah warna, bisa berubah suhu, bisa muncul gas, bisa muncul endapan, dan seterusnya.
Terus dia reaksinya biasanya kalau perubahan kimia itu irreversibel, tidak bisa kembali ke wujud semula. Tidak ada ceritanya ya, tape jadi singkong lagi. Ada nggak? Tape dibiarin jadi singkong lagi. Nggak ada ya. Itu contoh jadi perubahan kimia. Contohnya besi yang berkarat. Nah, sekarang coba kembali ke LKPD. Jawab atau lihat soalnya. Yuk. Mana? Nomor 1. Berdasarkan? Yang lain diskusi dulu ya, sendiri. Fisika. Apa tuh? Kalau fisika tadi itu Jelaskan perbedaan dulu. Ayo, bedanya apa tadi? Kurang banyak ya tempat untuk nulisnya ya. Berarti gini aja, tulis di sini perubahan kimia, sini fisika, apa? Yang kau catat tuh pindahkan di situ. Apa coba contohnya? Kalau kimia? Kalau yang fisika bisa berubah ke wujud semula. Terus yang lainnya? Terus Kalau kimia tadi bersifat terbentuk zat baru tadi ya. Kalau fisika tidak. Nah, semuanya pindahkan ke LKPD yang dari pengamatan tadi. Yuk. Bisa? Dilihat nomor 1. Ya, sudah lengkap belum itu? Nanti kita cek ya. Kelompok Azizi. Coba lihat nomor 1. Ada masalah? Kau belum jawab. Ada yang bingung? Enggak, ya coba jawab. Kelompok Yanda? Tahu ya maksudnya ya? Nah, pindahkan tadi yang kamu amati, hasil pengamatan kamu di video tadi ke LKPD. Silakan. Waktu 5 menit ya. 5 menit dari sekarang. Nih, saya setelkan lagi nah. Perubahan zat menjadi perubahan fisika dan perubahan kimia, di mana perubahan fisika tidak menyebabkan munculnya jenis zat baru, sementara perubahan kimia menghadirkan jenis zat baru. Perubahan fisika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terjadi perubahan wujud. Penyebabnya biasanya adalah gaya atau suhu. Contoh, misalkan kayu yang dipotong itu disebabkan oleh adanya gaya. Perubahan fisika bersifat reversibel, jadi kalau es sudah berubah menjadi air, bisa lagi berubah menjadi es baru. Berikutnya, ciri-ciri perubahan kimia adalah terbentuk jenis zat yang baru yang ditandai dengan perubahan warna, perubahan suhu, kemudian muncul gas atau endapan. Dan reaksinya bersifat irreversibel, tidak bisa kembali lagi ke wujud yang semula. Contohnya besi yang berkarat. Oh? Ya, boleh. Boleh. Berikutnya kita akan belajar mengenai unsur, senyawa, dan campuran. Oke, sudah ya. Sudah belum? Sudah belum? Belum. 5 menit lagi. Ada masalah, Jeng? Ada masalah? Coba yang nomor 2 apa tuh? Nah, itu perubahan apa tuh namanya? Oh, yo, alasannya ya. Alasannya dengan jawabannya kalian yang nomor 1 tadi kan bisa dicocokkan. Gabung yang mana maksudnya aja sih? Ya, boleh. Asalkan konsepnya sama, boleh digabung.
Sumbernya boleh dari banyak ya, tidak harus dari buku, tidak harus dari video, asalkan konsepnya sama, bisa digabung. Itulah namanya kita mencari sumber. Tinggal nanti kita mencari sumber yang valid. Gue cari pena yang terang. Penanya macet jangan dipakai. Kalau ada yang bingung boleh ditanyakan. Setelah ini seperti biasa, wakil dari tiap kelompok menyajikan hasil pekerjaannya. Kalau bingung nanya. Dah? Yang ketiga apa? Apa itu? Alasannya apa tuh? Arang tuh bisa nggak jadi kayu lagi? Nah, tuh salah satu alasannya. Terus tuh dia suhunya ada perubahan nggak? Menghasilkan panas nggak? Menghasilkan. Tuh berarti dia. Atau biar cepat karena waktunya habis. Ini kan ada 4 lembar ya, dipisah aja. Jadi setiap kelompok ada ini nih pisahnya. Nah, Azel gawe ke yang ini, Azel gawe ke yang ini, yang lain gawe ke yang ini. Nah, dipisah bah. Ya, coba lembarnya itu dipisah. Lembarnya dipisah, nanti baru kita diskusi sama-sama. Ada yang ngerjakan nomor 4, ada yang ngerjakan nomor 3, ada yang ngerjakan nomor 2. Sambil nanti kita diskusi. Coba dibuka, dah. Ini dibuka aja sih. Ini yo. Nanti kan apa namanya? Afifah bisa lihat yang lain. Karen apa Karin? Keren. Nah, mana yang tinggal nulis? Itu kan tinggal nulis kan, kita sudah ada semua. Enggak, ini coba. Ini atasnya mana nih? Ini atasnya ya. Nah, ini misalkan kamper yang menyublim. Itu perubahan apa tuh? Alasannya apa? Bagi aja tugasnya, bagi aja tugasnya. Coba sekarang gini solu. Dari lilin yang menyala ini, tuliskan apa yang terjadi. Yang satu misalnya, coba tulis satu. Solu, tulis. Satu, lilinnya ngapain tuh? Mencair. Lilin mencair atau meleleh ya, kalau lilin ya. Lilin meleleh. Sama dengan dulu. Nah, sudah 2 dulu. Terus ada apa itu? Api. Yo. Apinya itu bisa menyala karena nyalanya di mana? Tengah lilin itu apa namanya? Api yang menyala di sumbunya. Nah, 3. Coba apa lagi yang di lilin itu yang terjadi? Ya, ini coba sekarang cerita Pak Umar baik. Baca dulu cerita Umar yang menanam itu. Baca dulu. Dah? Nah, ya ini ya. Kau tulis ke galau. Tuliskan semua. Ini apa yang kau lihat di sini? Ini apa ini? Lilinnya ngapain? Mencair. 1 lilin mencair. Ya, pokoknya apa yang kalian lihat, tuliskan sekarang. Nah, terus apa lagi yang terjadi? Ada api kan?
api, tulis. Ada api yang nyalanya di sumbunya itu kan, api. Ada api yang menyala. Terus kira-kira ada panasnya nggak itu? Nah, tulis berarti ada suhunya yang apa, ada panas dan yang lain. Apa, Bu? Hah? Hah? Lah itu lagi online, Bu, lagi. Biarlah. Lagi rekaman, Bu, nanti, Bu, ya. Sama Mbak Laras. Ketemu lagi nggak selalu? Apalagi yang terjadi pada Lilin? Apalagi? Kira-kira ada panas nggak? Ada panas nggak? Tulis. Nah, Jeng. Ini ya. Kau preteli yang ini. Umar menanam singkong hanya dengan baknya ini berarti batang singkong ditancapkan ke tanah jadi ubi. Tulis di sini satu. Kan batang singkong tuh berubah jadi singkong. Tulis dulu aja. Batang singkong tumbuh di tanah. Kira-kira kalau batang singkong tumbuh jadi singkong itu perubahan apa? Ya. Nah, nanti kalian terus alasannya ya. Jadi di list dulu. Batang singkong jadi singkong. Iya, masuk batang singkong jadi apel enak kan? Yang ini juga sama nanti selalu. Di apa namanya ditulis perubahannya. Ini yang pertama. Umar menanam singkong hanya dengan batang singkong ya. Batang singkong jadi tumbuh singkong. Nah, satu batang singkong tumbuh menjadi singkong. Terus singkong yang besar-besar kemudian Umar memanennya. Singkongnya membesar. Kan tadi kan berubah berarti kan kita sedang berbicara perubahan kan? Singkong yang kecil-kecil jadi besar. Habis itu singkongnya direbus. Berarti singkong yang tadinya mentah direbus. Terus rasanya enak dan lembut. Lalu ada yang diparut. Nah, singkongnya diparut jadi bentuk serbuk. Kayak kan dia. Tulis lagi. Dan sampai bawah. Dipreteli apa yang terjadi di perubahannya. Oke? Nah, teruslah dulu. Diskusi sama kawannya. Alasannya kenapa kamu memilih dia itu jadi perubahan kimia? Misalkan kamper yang menyublim. Apa? Tadi kan ada 3 parameternya tadi. Oh, terbentuk zat baru. Misalkan jadi wangi. Misal. Kucing, nanti kamu sudah bisa ya. Ya, nah ini ya. Ketemu berapa? 3. Dah, sementara itu dulu. Sekarang yang ini. Yang ini kerja sama ini. Nah, sekarang preteli yang ini. Cerita Umar lagi nanam singkong. Cari perubahannya. Umar menanam singkong dengan batang singkong. Batang singkong ditancapkan jadi singkong kan? Berubah dia kan? Satu batang singkong berubah jadi singkong. Nah. Habis itu apa lagi? Terus singkongnya kan dia tumbuh besar-besar kan? Singkong yang tadinya itu mungkin kecil-kecil tumbuh jadi besar, kan berubah dia. Nah, tulis semua perubahan yang kamu temukan. Ya, kerja sendiri-sendiri sekarang. Nanti kamu dikomentari dosen. Dah. Nomor 1 beres. Nomor 1 beres. Sudah nomor 1? Ya, nomor 2? 2, sudah. Nomor 3. Ustaz bagi ya. Nanti kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 ini ya.
kelompok 1 kalian konsentrasi di soal nomor 5 yang lilin tadi. Nah, yo, kalian konsentrasi di situ. Yo. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 konsentrasi di cerita Umar yang nanam singkong. Kelompok 3? Kelompok 3 mana? Nah, kalian konsentrasi di tabel. Ya, kelompok 4 sisanya. Oh, kelompok 4 paling mudah itu. Kelompok 4 berarti kalian ngerjakan yang nomor. Nah, ini berarti kalian ngerjakan 1, 2, 3. Yuk. Ya, kalian yang ini, Bay. Kalian yang lilin. Ini gawian Yanda. Gawian kelompok Yanda yang Umar ya. Umar yang nanam singkong. Kelompoknya Ajeng itu yang lilin mencair. Ya, coba konsentrasi diskusi di situ. Karena waktunya biar lebih efisien. Nah, kelompok Azizi konsentrasi menyelesaikan yang di tabel. Ya, kalian konsentrasi di situ. Tadi ya dikelompokkan dulu apa aja perubahannya. Setelah itu baru kalian tentukan, oh ini perubahan fisika nih. Oh ini perubahan kimia nih. Lalu coba kalian pikirkan, alasannya kenapa ya kok dia jadi perubahan kimia? Tuh. Nah, kelompok 4 sudah dia. Nah, lebih mudah. Nah. Apa baik itu? Dipreteli dulu nih. Ini ada lilin nih, lilin mencair. 1 lilin yang mencair. Terus 2 ada api yang menyala pada sumbunya. 3 ada panas nggak nih? Nah, ada timbul panas dari pembakaran. Terus apa lagi? Nah, baru dikelompokkan nanti. Oh, lilin yang mencair perubahan? Nah, perubahan apa itu? Fisika apa kimia? Fisika. Alasannya apa? Ya, berubah wujud. Kembali ke wujud semulanya. Tuh, terus tuh. Kalau api yang hidup di sumbunya itu perubahan apa tuh? Kimia. Alasannya? Ya, tidak dapat lagi. Terus menghasilkan apa tadi? Ya, menghasilkan perubahan suhu. Tulis. Paham kan ya? Karena saya mau ke kelompoknya Yanda. Azizi sudah bisa ya, itu kan lebih gampang ya. Kertas yang dipotong-potong sampai dengan gunting sampai potongan kecil. Perubahan apa itu? Tadinya kertas 1 lembar dipotong-potong jadi kecil-kecil. Perubahan apa itu? Hah? Fisika. Iyalah. Kertas yang kecil-kecil tadi bisa jadi kertas lagi? Bisa. Bisa sebenarnya. Ketemu berapa? Naik mana? Singkong dicampur dengan ragi. Ya, bagus. Masya Allah. Ya, kalau sudah baru kasih sama dengan. Ini misalkan batang singkong berubah jadi singkong. Perubahan apa tuh? Kira-kira? Perubahan kimia. Apa alasannya? Ya iya, betul lah. Kan singkong jadi batangnya lagi. Kok ketawa kamu? Itu berarti kimia. Terus yang kedua, singkong yang dia tumbuh itu perubahan kimia atau fisika? Kimia. Bisa nggak singkong tumbuh ngecik lagi misalkan? Nggak bisa. Itu baru satu parameter ya. Yang berikutnya? Singkong yang tadinya keras menjadi lembut setelah direbus. Nah, perubahan apa tuh? Iya, masih kimia. Nggak bisa singkong rebus jadi singkong biasa lagi. Ya, berubah secara ikatan kimia itu. Terus? Singkong yang tadinya besar-besar kemudian diparut menjadi kecil. Nah, perubahan apa itu? Cuman fisika dia. Berubah nggak anunya? Berubah nggak esensi singkongnya? Yang ini singkong belum diparut, yang ini singkong sudah diparut. Berubah nggak? Ada perubahan nggak kimianya? Nggak, berarti dia perubahan fisika. Ya walaupun dia nggak bisa jadi singkong lagi, maksudnya bukan berarti apa bentuknya ya, tapi zatnya. Terus? Perubahan apa itu?
Cingong jadi tape itu. Kimia apa fisika? Kimia apa fisika? Cingong jadi tape. Dia timbul zat baru nggak tadi? Timbul. Berarti dia perubahan kimia. Yang kan juga sudah beda kan, rasanya sudah beda kan? Ya. Batu bata ditumbuk menjadi halus. Iya fisika, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Jangan terjebak dengan kalimat tidak bisa kembali, itu cuma sekedar bentuk ya. Tapi dia di tingkat molekul, maksudnya di tingkat reaksi kimianya. Kan batu bata kita tumbuk jadi serbuk, kan tidak ada yang berubah komposisi kimianya kan, masih batu bata itulah kan. Maka dia masih termasuk fisika perubahannya. Udah belum? Kalian aman ya? 1, 2, 3 sudah. Ajeng aman? Aman. Oh, belum. Kalau sudah persiapan untuk membacakan hasil diskusi dan kelompok yang lain nanti boleh menanggapi atau boleh menambahkan apabila ada yang kurang atau berbeda. Ya, bisa nggak kasih penjelasannya? Karena bagus ya, benar dijelaskan. Setidaknya kalian punya alasan kenapa kalian memilihnya itu sebagai perubahan kimia. Ini perubahan fisika karena itu esensinya. Kenapa bisik-bisik? Bisa? Udah. Ini coba lihat. Saya alifnya melek. Itu nanti tulis kalian ya. Ini perubahannya adalah apa? Karena apa? Karena api yang menyala. Terus tuh kalian tambahkan timbul panas kan ya? Nah, timbul panas. Paham? Kan bingung. Ayo lanjutkan. Sudah siap semua? Belum? Oh. Iya. Sampai jam berapa kita ini ya? Seharusnya sudah ya? Tadi kita mulainya. Yuk, dah kita presentasi dulu ya. Siap? Dari yang paling muda dulu, dari kelompok yang mengerjakan nomor 1. Mana nomor 1? Nomor 1, 2, dan 3, kelompok 4. Silakan diwakili yang mau membacakan hasilnya. Mana tadi? Siapa? Nisa. Oke, Nisa, biar terekam Nisa. Yang lain dengarkan, lihat LKPD kalian masing-masing. Kalau ada yang berbeda atau ada tambahan, kalian boleh menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4. Berdasarkan hasil penelitian literasi kamu, jelaskan perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika berkaitan dengan perubahan bentuk fisik suatu benda, sedangkan perubahan kimia berkaitan dengan perubahan struktur kimiawi suatu benda. 2. Perhatikan gambar perubahan materi di kertas masing-masing. Menurutmu,
Perubahan wujud benda pada gambar di atas termasuk perubahan fisika atau kimia. Apa alasannya? Perubahan fisika, karena es yang sudah menjadi air dapat menjadi es lagi. Iya. 3. Perhatikan gambar perubahan materi di bawah ini. Menurutmu, perubahan benda yang terjadi pada gambar di atas termasuk ke dalam perubahan kimia atau fisika? Jelaskan. Perubahan kimia, karena kayu yang sudah dibakar tidak bisa menjadi kayu yang utuh. Iya. Itu jawaban dari kelompok 4. Yang lain? Ada yang berbeda? Kelompok 1 ada beda nggak? Yang nomor 1 tadi? Perubahan fisika berkaitan dengan perubahan bentuk fisika, sedangkan perubahan kimia berkaitan dengan perubahan struktur kimiawi. Ada ditambahkan, Ajeng? Ya, apa? Kalau punya Ajeng apa? Kalau punya kelompoknya Ajeng? Ya. Bukan, tidak bisa kembali. Terus? Ya, punya Ajeng tuh berarti bedanya di poin yang kedua. Ya kan? Apa tadi? Nomor 1 tadi. Nah, itu dia. Perubahan tidak ya, beda ya. Kalau kata Eza, kelompoknya Eza, perubahan fisik. Kalau yang kimia, perubahan struktur kimia. Berarti kelompoknya Ajeng menambahkan, kalau kimia itu terbentuk zat baru, kalau fisika tidak terbentuk zat baru. Kalau kimia tidak bisa balik, kalau fisika bisa balik. Ya, terima kasih. Kelompoknya ini ada yang menambahkan? Samo kalau? Samo ya. Ya, alhamdulillah. Lanjut ke kelompoknya Azizi yang membahas soal nomor 4. Nah, di kotak-kotak. Mana tadi? Mana mic-nya tadi? Ya, kita diskusikan sama-sama. Baca ke Bay. Belum selesai. Iya, baca saja. Nanti kita bahas. Tidak selesainya yang bagian mana? Satu-satu. Yang alasannya belum. Ya. Nanti kita bantu kelompoknya Azizi mencari alasannya ya. Ayo, Azizi silakan dimulai. Kamper yang menyublim, perubahan kimia, minyak wangi yang menguap, Satu-satu dulu, guys ya. Kalau kamper yang menyublim, itu kata kelompok Azizi perubahan kimia. Setuju kita? Ya, setuju. Alasannya apa kira-kira? Ada bisa bantu nggak? terbentuk zat baru. Terbentuk zat baru. Terus yang lain? Tidak bisa kembali ke wujud semula. Tidak bisa kembali ke bentuk yang semula. Kamper yang menyublim itu apa ya, Mi? Fisika apa kimia ya? Benar ya, kimia ya? Ya, berarti benar. Saya yang ngecek teorinya. Yuk, nomor 2. Minyak wangi yang menguap, perubahan kimia. Kalau minyak wangi yang menguap, lebih dekat ke perubahan fisika. Karena dia cuma menguap saja. Tidak berubah dia zat kimianya. Sebenarnya menyublim juga tadi ada pembahasannya. Nanti kita perdalam lagi ya. Untuk minyak wangi yang menguap, itu lebih dekat ke perubahan fisika. Karena sesungguhnya, kalau uap tadi itu kita tangkap, itu kita bisa jadikan minyak wangi lagi. Karena dia hanya perubahan dari cair ke uap. Uap tadi sebenarnya bisa jadi cair lagi dengan proses pengembunan. Nomor 3 Azizi yang lanjutnya. Beras berubah menjadi nasi. Nah, itu perubahan apa tuh? Kimia. Ya, ini sepakat ya kita perubahan kimia. Nasi sudah menjadi bubur ya, dan beras sudah menjadi nasi. Kita ketik lagi nasi jadi beras ya. Alasannya karena Tidak dapat kembali ke wujud semula. ya sudah, tidak bisa kembali ke bentuknya semula. Kita lanjut dulu. Lanjut, Azizi. Batu bata ditumbuk menjadi halus, perubahan fisika. Ya, batu bata ditumbuk jadi halus, perubahan fisika. Alasannya ada yang bisa? Batu bata kita tumbuk jadi halus, itu perubahan fisika. Alasannya kenapa?
Batu bata kita tumbuk jadi halus. Itu cuman perubahan fisika. Alasannya kenapa? Ada tidak zat baru di situ? Ada tidak zat baru? Tidak. Ya kan? Maksudnya bata yang halus dengan bata yang bentuknya kotak itu sama tidak secara zatnya? Sama kan? Sama. Ketika dia sama itu cuman perubahan fisika. Sama tadi nah, air yang bentuknya air dengan air yang bentuknya es sama tidak zatnya itu tuh? Sama. Dengan batu bata juga sama. Berarti batu bata yang ditumbuk itu masih perubahan fisika. Alasannya mungkin tidak terbentuk zat baru. Lanjut. Lanjut aja sih. Sampah yang membusuk. Sampah yang membusuk perubahan? Iya. Kimia dia. Terbentuk zat baru. Ciri-cirinya apa? Sampah itu apa? Sampah. Iya. Dia ada aromanya berubah tidak? Nah, ada bau sampah itu berarti ada perubahan secara kimia. Terus? Singkong menjadi tape, Nah, perubahan kimia. Ya, singkong menjadi tape perubahan kimia. Sama ya, ada zat baru tadi ya, kita sudah bahas. Terbentuk glukosa, makanya singkong itu rasanya manis. Terus? Kertas dipotong-potong dengan gunting sampai kecil, perubahan fisika. Perubahan fisika ya, cuma fisika kan ya, cuma disobek-sobek. Terus? Kertas dibakar menjadi abu-abu, perubahan kimia. Ya, kertas yang dibakar itu perubahan kimia. Ya. Lanjut kelompok Yanda. Kasihkan ke Yanda ininya. Tolong. Coba bacakan dulu ceritanya yang nomor 5 itu. Ceritakan secara lengkap. Bacakan saja. Umar menanam singkong hanya dengan batang singkong ditancapkan di tanah yang subur. Beberapa bulan kemudian, tumbuhlah singkong yang besar-besar. Kemudian Umar memanennya. Sebagian dari singkong itu Umar rebus, rasanya enak dan lembut. Lalu ada yang diparut untuk dibuat makanan serawut. Lalu sisanya Umar akan membuat tape singkong dengan bantuan ragi. Ya. Setelah jadi tape singkong buatan Umar sangat manis dan lembut serta mengeluarkan aroma yang sedap. Dari cerita ini, coba kamu temukan beberapa peristiwa perubahan zat dan bisakah kamu menjelaskan tergolong perubahan fisika atau kimia peristiwa tersebut. 1. Batang singkong berubah jadi singkong. Termasuk perubahan kimia, karena batang singkong tidak dapat berubah ke wujud semula. 2. Singkong yang tadinya kecil menjadi besar. Hal ini termasuk perubahan kimia, karena batang singkong yang tadinya kecil tidak dapat menjadi besar. Yang tadinya kecil tidak bisa berubah menjadi besar. Ayo dengarkan dulu kelompok yang presentasi. Terus? 3. Singkong yang tadinya keras menjadi lembut setelah direbus. Termasuk perubahan kimia. Karena singkong yang telah lembut tidak bisa menjadi keras. 4. Singkong yang tadinya besar kemudian diparut menjadi kecil. Termasuk perubahan fisika. Karena tidak memunculkan zat baru. 5. Lalu singkong dicampur dengan ragi kemudian menjadi tape, termasuk perubahan kimia, karena singkong tidak bisa berubah. Karena tape tidak bisa merubah menjadi singkong. Sudah? Terus di situ ada kalimat mengeluarkan aroma yang sedap. Itu termasuk perubahan Fisika. Kimia. Karena ada zat baru yang makanya aromanya jadi sedap. Baik, terima kasih. Ada tanggapan untuk kelompok singkong? Untuk kelompok singkong. Untuk kelompok tape ini sama ya. Intinya kalian bisa dari cerita tadi kalian bisa mengeluarkan jenis-jenis perubahannya dan alasannya. Terakhir, kasihkan Ajeng. Terakhir kelompok Ajeng. Ayo Azel atau siapa?
tentang pengamatan lilin yang dihidupkan atau nyala lilin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Esal Sabilah, perwakilan dari kelompok 1. Perubahan apa saja yang terjadi pada gambar di atas? Jelaskan. Ada apa Pertama, saja? satu lilin yang meleleh merupakan contoh perubahan fisika karena bersifat reversibel. Kedua, api yang menyala pada sumbu lilin yang menyebabkan terjadinya perubahan suhu, yaitu suhunya menjadi panas. Ketiga, tidak dapat menghasilkan zat jenis baru. Apa itu? Termasuk perubahan? Perubahannya dulu. Termasuk Habis ya. perubahan fisika. Yang mana? Kan itu berarti yang lilin itu kan kita bakar, dia menghasilkan panas. Berubah jadi ya. Panas itu termasuk perubahan kimia. Jadi yang ini apa namanya? Enggak usah. Paham ya? Dah, kelompok yang lain ada tanggapan? Enggak ada ya? Bis waktunya silakan kembali. Kumpulkan dulu LKPD-nya. Jangan lupa namanya ya. Itu kalau yang enggak hadir ditulis, kasih keterangan sakit tuh misalkan. Siapa tadi? Davia ya. Kasih keterangan sakit. Yang sudah silakan kumpulkan kembali LKPD-nya. Awas jangan tercecer ya, karena tadi kita buka. Kelompok Ayo Yanda. Ya. Kelompok Ayu Amalia. Sudah ya. Kelompok Ayu Ajeng. Apa? Oh ya. Yang lain silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Tadi mazah. Zatnya ya, bentuknya. Zatnya tidak berubah. Dah. Nah, terima kasih. Ayo kembali ke bangkunya masing-masing. Dah. Baik, sampai sini ada pertanyaan tentang ini? Apa perbedaan perubahan fisika dan kimia? Sudah ada gambaran ya? Sudah ada apa namanya tadi informasi yang kita dapatkan apa perubahan fisika dan kimia. Lalu ciri-cirinya sudah kita pelajari. Alhamdulillah. Sudah ini tadi. Dah. Kita refleksi dulu. Sudah paham ya? Apa yang sudah kamu pelajari hari ini tentang apa kita tadi belajar? Ada yang belum dipahami? Oh ya, alasan tadi ya. Paling kita agak kesusahan menentukan alasan kenapa kok ini fisika dan kimia. Terus tadi ada juga kita masih bingung tentang kalimat tidak bisa kembali ke zat semula. Itu apakah hanya sekedar fisiknya atau komposisi kimianya. Jadi masih ada yang keliru. Ini adalah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Nah, ini dia. Perbedaan antara perubahan fisika dan kimia. Kalau fisika tidak menghasilkan zat baru. Kalau kimia perubahannya menghasilkan zat baru. Berikutnya, kalau fisika zatnya dapat kembali seperti sebelumnya.
tapi secara komponennya, maksudnya penyusunnya. Kalau kimia, zat baru tidak kembali seperti sebelumnya. Yang ketiga, umumnya kalau perubahan fisika itu terjadi pada wujud, warna, bentuk, dan ukuran. Tapi kalau perubahan kimia itu terjadinya pada zatnya, komponen kimianya. Yang terakhir, biasanya perubahan fisika itu penyebabnya perubahan disebabkan oleh gaya dan suhu. Suhu misalkan, kayak tadi es krim mencair, itu kan gara-gara kena panas kan? Itu maksudnya. Dan kalau perubahan kimia biasanya penyebab perubahannya disebabkan oleh reaksi kimia. Itu ya. Lihat nih, kalau kita bandingkan. Kita kesimpulan dulu biar misalkan, ini tadi apa namanya? Gambar kita. Singkong jadi tape, air jadi es. Perubahan tidak menghasilkan zat baru. Yang atas menghasilkan zat baru apa tidak? Menghasilkan. Yang bawah? Tidak. Betul berarti. Zatnya dapat kembali seperti sebelumnya. Kalau fisika dan kimia tidak. Kalau yang di atas itu kan perubahan kimia ya. Bisa kembali nggak ke zat semula? Tidak bisa. Kalau yang bawah bisa kembali nggak ke zat semula? Bisa. Karena dia perubahan fisika. Yang ketiga, umumnya terjadi perubahan pada wujud, warna, bentuk, dan ukuran. Lihat yang bawah. Itu hanya wujudnya saja yang berubah. Air yang bentuknya cair jadi es. Tapi kalau yang atas, perubahan kimia, umumnya perubahan terjadi pada zatnya. Tuh lihat, zatnya ubi, jadi zatnya singkong, itu berbeda. Apa bedanya buktinya? Singkong itu rasanya tidak manis. Kalau tapi ada rasa manisnya. Aromanya juga berubah. Itu menunjukkan bahwa ada perubahan pada zatnya. Yang terakhir, sudah tadi ya, ada reaksi kimia. Alhamdulillah tinggal evaluasi. Mungkin insya Allah minggu depan. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Nah waktunya sudah lewat ya. Kita nggak tahu tadi karena waktunya juga mundur. Nanti jadwalnya untuk hari yang berikutnya, pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang massa jenis. Jadi kalian di rumah bisa baca-baca atau browsing di internet tentang massa jenis. Masih berkaitan dengan ini, kita akan berkaitan dengan massa jenis. Insya Allah. Baik, kalau tidak ada, saya tutup. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Subhanakallah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.